Kisah Denny Caknan sebelum sukses terlilit utang 120 juta akibat gila judi. Itu judi apa sampai 120 juta? Judi nominal kecil tapi tiap hari bang. Jadi Denny ini berhutang untuk berjudi. Misal kita udah utang 20 juta nih. Kalau nggak judi nyaur itu dari mana? Tulung percaya aku sayang awakmu. Yo. Kalau di TikTok tuh masih kayak gini. Yo. Enak ya bang? Enak bro, kalau gue tuh gini loh. Lagu enak-enak aja, don't give a fuck with the genre. Wih. Mau genrenya apa aja gak peduli, karena Wih. gue bikin lagu kan. Gak gampang bikin lagu. Bener kan? Tasya bikin lagu gak? Bikin. Oh ya bikin juga dia bikin. Tapi bikin hobi dia. Judulnya apa? Aduh gak usah dibahas lah. Tasya, Saya newbie beginner, malu. Sebentar lagi janur kuning melaju gitu kali ya. Enggak lah, bukan ya. Oh mau nikah? Insya Allah. Oke. Ini kenapa sih tiap podcast yang dibahas gue mau nikah mulu, heran. Nah, gestar kali ini adalah Denny Caknan. Yes. Luar biasa nih ya, Denny Caknan ini salah satu musisi yang sukses di usia muda ya? Sukses di usia muda dan gak ada juntrungannya atau plak gitu. Gila keren. Pecah. Tunggu bentar. Kronologi dulu. Kronologi bikin lagu apa yang pertama kali dirilis di YouTube? Rilisnya banyak. Kan aku sebelumnya cover juga. Cover itu trigger boomnya itu di Kartonyono. Ya Kartonyono itu triggernya bisa dilacak gak? Apa gak bisa dilacak? Apa memang bikin lagu tetap booming aja gitu? Gitu aja doang. Gak ada promonya. Gak ada. Sampai sekarang kita gak pernah promo bang. Makanya. Jadi di YouTube doang. Jadi lempar di YouTube gitu. Bikin di YouTube nggak ada promo ke radio. Nggak ada konsep campaign. Mana ada channel dulu. Wong kita tukang sapu, tahu-tahu des gitu. Ini dulu tukang sapu Tasya. Dulu tukang sapu di mana? Di Ngawi dong. Apa di perusahaan di Indomaret apa di Alfamaret di mana? Ikut di dinas lingkungan hidup. Oh kerja ya. Tukang sapu gaji berapa tuh Mas kalau tahu Mas? Enggak usah dibahas lah. Lah enggak apa-apa gaji itu kan adalah part of journey. Gaji sebagian dari perjalanan. 700.000. Gede dong. Gede tuh. Di sana gitu gede. Cukup kan single. Oke. Kalau sekarang masih single apa udah berkeluarga? Masih single. Berarti. Masih single emang? Udah enggak usah bahas. Oke. Zaman itu gaji 700.000 tuh umur berapa? Baru jadi 25-an. Kita di situ cuma enggak ada setahun kok. Gaji 700.000 tapi kelilit utang 120 juta ya. Kau tahu bang? Ya tahu lah. Dari mana-mana. Itu kenapa bisa kelilit, tahu nggak Tasya? Enggak. Tuh kisah Denny Caknan sebelum sukses terlilit utang 120 juta akibat gila judi. Ya kita dulu judi. Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang enggak. Gak apa-apa juga sih kalau ini. Tapi enggak. Itu judi apa sampai 120 juta? Judi nominal kecil tapi tiap hari bang. Jadi sedikit-sedikit sedikit atau QQ gitu. Ada togel, ada QQ juga, ada sanggong kalau di sana. Oh sanggong, iya. Main juga itu kita sanggong. Itu tiap hari judi mbak. Jadi walaupun nominalnya 20.000, 30.000 tapi tiap hari. Tapi ketika ditotalkan jadilah 120 juta utang itu. Itu utang? Utang sama siapa aja? Jadi Mas Denny ini berhutang untuk berjudi? Biar balik. Dulu kan kalau nggak judi dari mana? Misal kita udah utang 20 juta nih. Kalau enggak utang 20 juta. Misal. Oke. Kalau enggak judi nyaur itu dari mana? Kan enggak bisa, harus judi lagi kan? Bener juga. Akhirnya gali lubang lagi ke yang enggak minjemnya sama siapa? Ada orang-orang aja. Kan kalau orang judi ada aja, Bang. Jadi lucu ya kalau orang main judi itu justru ada pasti aja. Ada yang mau minjemin. Itulah setannya tuh ya. Orang main judi ada aja tiap hari itu. Sampai pagi. Berapa lama? Apanya? Itu judinya? Sampai 120 juta. 2 tahunan. Konsisten juga ya. Iya, selama 2 tahun loh. Selama 2 tahun jadi pemain judi konsisten juga ya. Tapi kira-kira dari pas main kayak gitu lebih banyak menangnya atau kalahnya? Ya udah pasti banyak kalahnya lah. Kan ada kalau enggak nyampe 120 juta lah utangnya. Kalau tapi kita pasti ada loh saat dia menang. Nah iya tuh. Kan? Ada dikit tapi. Berapa paling banyak menang sehari? 8 juta sehari. Gede lumayan. Modal?
modal paling 1 juta 2 juta. Tapi besoknya kalah banyak lagi, sama aja. Ya kayak gitulah ya kalau kehidupan perjudian. Kehidupan perjudian kayak gitu nih. Nah, ini nih kartonya medot janji nih. Ngerokok boleh ya? Wow, ngerokok silakan. 218 juta view itu nggak gampang loh. Alhamdulillah. Oh sekarang 218. Gila Dia sih. sendiri nggak tahu loh. Ini gila. Dia sih sendiri ini. nggak tahu. Aku keren tepuk kan? tangan sendiri untuk karya saya Iya. sendiri. ini gila sih. Ini kayak mana kalau aku lupa pula. Hah? Chorusnya kayak mana? Refnya? Biar aku cepetan. Suwe-suwe wagan. Dari Mas ini ya, ini dari 218 juta view ini, mungkin kurang lebih 100 ribunya itu asisten-asistenku nonton terus setiap hari. Ya aku nyumbang 50 ribu Iya, lah kayaknya. aku nyumbang 100 ribu lah. Aku Pokoknya itu dari puter-puter, pagi bangun puter-puter. tidur, TV rumahku tuh udah itu lagunya. Tinggal Pasti. dihitung nanti kita bayar. Ampun. Aduh gila itu 218. Itu gini. Itu bikin lagu itu inspirasinya ada dong pasti. Iya, Apa pasti. kisah cinta sendiri apa teman-teman gitu? Enggak, cerita? teman-teman juga. Teman-teman juga. Jadi nggak tahu bang kalau kita bikin lagu sebagus itu kita udah nggak tahu. Berarti spontan Spontan aja. spontaneously. Tiba-tiba pengen buat lagu, akhirnya dangdut, diupload. Enggak, proses bikin lagu gimana? Gitaran dulu. Iya gitaran. Cari kunci dulu. Heeh. Baru ada liriknya gitu. Lirik nomor 18 lah. Lirik itu paling terakhir. Oh, nada dulu. Setelah jadi semuanya, Enggak berarti kunci, terus kunci nada. sama na Oh, gitu kan, humming. Kalau aku gitu. bilangnya humming. Humming. Humming dulu. Berarti kunci gitar terus humming. Kalau di sana apa ya? Geremengan. Oh, geremengan. Setelah musik jadi 90% baru kita masukin masukin lirik. lirik. Oh, gitu. Beda-beda memang. Aku juga hampir sama, kurang lebih kayak gitu. Aku humming dulu. Sama. Habis musik jadi humming, baru taruh lirik. Heeh. Mau diarahin kemana nih, patah hati atau seneng, betul. tinggal. Mungkin itu kalau dari versi musisi ya, kalau aku kan bukan musisi nih ya kan. Jadi Tapi aku bikin katanya- liriknya dulu. Katanya ada lagu. Ada. Dia ada lagu. Berarti musisi dong? Enggak. Tapi enggak jadiin utama lah ya. Bukan Tas jadi ya. utama, cuman kayak iseng hobi doang. Kebetulan kemarin apa kerja sama Kak Bade X Krispati kan, bikin lagu gitu doang. Gitu. Kalau aku bikin liriknya dulu baru nadanya kasih ke orang. Bikin puisi dong. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi Dan ya, ini kan salah satu salam sangat hormat buat legend lah ya, Pak Didi Kempot kan. The Godfather of Broken Heart. Terus apakah memang ada inspirasi ke sana, apa memang lagu bahasa Jawa itu memang sangat besar identik unsur patah hati itu kayak galau banget sih. Kebanyakan kalau nggak seneng sekalian ya patah hati sekalian. Jadi Karena- flat gitu nggak ada. Ada satu video ngelihat nih, thank you juga nih buat Gofar Hilman yang udah bikin Didi Kempot naik lagi gitu juga salah satunya ya. Ngelihat Didi Kempot manggung tuh yang dibawa sampai nangis gitu tuh. Ya mungkin dia ngerasain, kita sendiri kalau manggung dia nangis nggak tahu yang dirasain dia apa. Habis patah hati mungkin. Kalau aku Dan ya, aku bikin ini asumsi ya. Asumsi berdasarkan risetku ya. Kenapa sampai orang kok nyanyi lagu bahasa Jawa bisa sampai senangis itu? Karena ada sentimental value Dan. Dari bahasanya sendiri. Dari bahasa sendiri, dia pengen sedih, tapi bahasa utamanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Nggak ada kan? Jadi lebih menggambarkan isi hati dan perasaan sih. Iya dong, nggak ada kan? Iya, Mungkin benar. mungkin ada Noah, ada Geisha bikin lagu bahasa Indonesia. Dan ketika dia pengen sesedih itu karena kisah cintanya, ada yang buat lagunya dengan bahasa utamanya dia, bahasa ibunya. Iya. Dia bisa sesedih itu menurutku ya. Iya masalah. Kok bisa sampai nangis gitu ya gue lihat. Iya. Berarti Sampai, wah. analoginya kayak gini, sama kayak kita orang Indonesia bakal lebih berasa sedih ketika mendengar lagu Indonesia daripada lagu Inggris. Ya iyalah. Padahal artinya sama-sama sedih. Artinya sama-sama sedih. Benar. Iya, Bukan- iya. Jadi karena memang mungkin marketnya juga gede ya Dan. Berarti banyak ini loh, apa namanya bahasanya? Sad boy. Sad boy, sad girl, ya, sad benar. boy. Sad girl dan sad girl tuh boy. banyak kali ya di sana Dan. Itu sampai 218 juta view itu. Itu kalau beneran orang semua satu-satu ya, itu 60 juta view lagi tuh sependuduk Indonesia tuh Dan. Iya. Penduduk Indonesia tuh 270 juta orang loh. Ya paling satu orang juga 100.000, 200.000. Nonton puter terus aja. Emang iya itu kerjaanku juga salah satunya. Kalau di mobil kan aku lihat YouTube. Makasih. Ya, Bang. Muter-muter lagumu tuh. Makasih sudah didukung.
Ya karena memang enak mah enak Iya, aja emang sih ya. enak. Aku bukan penyuka musik dangdut, tapi yang ini tuh sense-nya beda bagiku. Karena mungkin terbiasa denger di rumah ya, karena memang mereka pada suka denger lagu itu. Sampai aku, itu siapa sih yang nyanyi, kok kayaknya aku baru denger gitu. Akhirnya aku cari tahu sendiri, terus dengerin, emang seru sih. Berarti nggak pernah kepikiran ya pas bikin lagu Kertoyo Medot Janji itu nggak kepikiran view-nya akan segitu. Enggak dong. Kan dulu niatnya cuma pengen tenar di kota sendiri. Itu niatnya. Niatnya Bikin biar lagu manggung di kayak kafe, Acara kawinan. ya kan, gaji-gaji itu 500.000, 250.000 itu kan biar rame gitu. Biar tenar di situ niatnya. Ternyata langsung tuh diundang ke Jogja, kemana? Yuh, aku udah sebesar ini yo. Ternyata aku udah gede, udah. Gini, kan upload. Itu 1 juta view-nya berapa hari? Ingat gak? 2 minggu 2 juta. 2 minggu 2 Itu juta. video Berarti lirik. 1 juta kurang lebih 1 hari. Video lirik. doang. Video lirik ya. Cuma setelah itu kan banyak yang ngomongin bikin Wah, klip. video klip, bikin klip. Pas bikin klip, Ya sama, ingat gak view-nya? Sejutanya Sama. tembus juta berapa hari? paling semingguan. Itu udah tembus 1 juta. Seminggu. Oh. Abis itu kan guluannya gede banget tuh. Langsung. 10 juta pertama ingat gak berapa lama? Enggak inget. Udah gak inget? Udah jadi bola salju aja gitu ya. 100 juta inget gak? Enggak inget. Gak inget. Karena kebanyakan lagunya. Kebanyakan Orang ini aja off dia air 2018 dulu, baru Bang. lihat. Jadi gak mantau view Nggak ya. mantau view. Jadi Muter ketika aja. udah naik viral langsung tuh. Undangan banyak, panggung. Undangan banyak tuh. Kan masih murah kan, baru pertama kan. Hmm. Aku ambil semuanya hampir tiap hari tuh. Hmm. YouTube udah nggak keurus lagi. Acaranya apa aja boleh tau gak? Manggung acara apa aja? Pensi, terus Pensi. perpisahan kayak gitu. Terus di klub, Muter keliling Jawa aja apa keliling Indonesia? keliling Jawa. Enggak keliling. Oh iya lagunya bahasa Belum, Jawa ya. belum. Belum ya. Di luar Jawa Sampai- pernah di mana aja di luar Jawa? Baru Bali sama Jakarta. Hmm. Jakarta Jawa. ya? Jawa. Jakarta Bali, Jawa. Jawa, Bali kalau doang. Jawa. Bali ya? Bali. Belum Jawa, sempet Bali Bang, sekali. kan 2019 kita kan rame kan. Mau naik harga di 2020, job udah semuanya Udah ada. ngantri. Deng. Covid. Emang Nggak jadi bangsat. panen. Emang bangsat ini Covid ini bangsat. Aku juga bangsat kali Covid ini. Kangen banget ya Den. Kangen banget denger Vibes suara orang. manggungnya ya. Denger suara Denger orang. Teriak. Gitu. Wis, kangen banget sih. Dan kan aku juga manggung ya. Harganya tuh mahal banget loh ketika kita bikin lagu. Terus orang-orang tuh nyanyiin hafal. Itu poinnya itu Bang. itu kayak aku ngecicipin aura surga loh. Rasanya, Wih. sumpah. Kalau di atas panggung nih ya, Tinggi itu bahasa. ganteng langsung kali 100 loh Dan. Kayak wah anjing. Gila. Ngerasa powerful lah ya di situ. Bukan ya. powerful, nikmat yang nggak bisa dikasih tahu lah ya. Sampai nangis kadang kan. Nangis bukan karena kita sukses dapat duit, enggak, karena mereka Bisa nyanyi- apal apal. lagu-lagu kita. Iya, itu dan Covid ini gila kita kangen banget Dan ya. Hampir 2 tahun loh. Ini berhentinya kapan ya Bang? Kalau aku bilang sih 2024 sih. Ini prediksi dari Yonglek. Kalau saya besok doa Optimis kan, ya? doa. Optimis ya. Iya. Aku di Karena omongan adalah doa ya. Aku di channel Om Dot bikin 3 prediksi. Apa? Yang pertama Covid ini bisa bikin kita kayak kerusuhan zaman 98. Prediksi kedua, setiap masuk tempat umum atau pergi naik pesawat harus tunjukin surat vaksin. Yang ketiga, kita semua wajib vaksin. Itu prediksiku 2 akurat. Prediksi setahun Yang sebelum satu jangan dong. jangan, tapi kan Jangan. prediksi. Ya Kerusuhan. kalau orang udah nggak bisa makan lagi kan akhirnya rusuh. Rusuh benar-benar. Bismillah jangan. Jangan sampai. Nah, itu kan prediksi gue Covid 2024. Gimana Dan? Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepet ya. Jangan dong. Itu mudah-mudahan kan. Kita kan mencari nafkah di panggung. Iya benar juga sih. Makanya kan benar juga. mudah-mudahan bisa lebih cepet ya. Tapi Mas Denny sendiri tuh dari jadi seperti sebesar sekarang ini itu emang udah jadi impian dari kecil atau? Enggak. Kalau kita jadi artis enggak pengen. Enggak ada justru emang nggak kepengen? Enggak ada mimpi seperti itu. Mimpinya cuma kita buat lagu terus dinyanyiin orang kayak gitu. Oh. Di cover orang gitu. Ternyata malah kita yang jadi artisnya, makanya sampai awal-awal naik pusing Bang. Tiba-tiba di panggung segede itu Dengan orang sebanyak itu. dan kita mau harga berapa itu nggak tahu aku. Iya. Bener, Ngerti bener. aku Bingung. ngerti. Itu aku juga ngerti sih. Kayak Oke.
Cita-cita kecil apa sih? Pernah kepikiran nggak? Cita-cita kecil tuh dulu apa? Ya pegawai dong, pegawai negeri kayak gitu kan enak. PNS. Oh, kelihatannya kan enak tuh. Bangun tidur pagi hidup normal kan, pulang sore sama istrinya, anaknya main. Rapi, pakai Tapi seragam. seru, gitu kan. lihat tetangga-tetangga kan seru gitu. Dinas, bank dan lain sebagainya. Itu cita-cita kecil ya. Cita-cita. Makanya aku Ternyata- kuliah juga dulu Jurusan apa? kuliah? pengennya ekonomi, pengennya juga pegawai bank. Ternyata sebelum lulus kita udah jadi. nanti kita kayak buka gini. bank lah nanti. Ngapain jadi pegawai bank? Kita buka bank aja sendiri nanti. Situ duit banyak. Amin. Amin. Nih Dan, bisa ngerasain nggak perbedaannya dari segi cinta dulu deh. Dulu sebelum terkenal, mau PDKT itu Susah nggak? susah nggak? Sekarang gampang nggak? Justru malah ini lebih susah bang. Kenapa? Kenapa lu? Karena takut mau deketin. Dia misal- mandang kita apa gitu ya? Oh, nyasar satu gitu malah takut kita mau kenalan. Dia mau nggak? Kalau nggak mau kan malah Lah kok gitu? Kan udah terkenal nih. Bukannya malah lebih gampang gitu enggak, mendekati? malah kita lebih susah nggak tahu. Tanya apa itu yang sering aku curhatin. Lebih yang nyasar tuh kayak mana nih? Yang nyasar kalau yang deketin dia atau dia? kita deketin tuh kelihatannya lebih susah gitu. Misalnya ada cewek nih mau DM atau gimana tuh lebih susah. Kenapa susah sih? Tapi jujur Ya, ya, mentalnya udah malah nggak berani. Kalau dulu malah DM tes langsung hai. Kalau sekarang kan mau hai aja udah. Nih beneran nggak nih ini beneran? Takut aja udah nggak tahu tuh. tapi kalau dari versi ceweknya juga ketika ada orang yang lagi terkenalnya ngedeketin kita, sementara kita, nih kalau ceweknya orang biasa ya, itu malah jadi Minder. bukan minder, negatif thinking duluan. Alah paling lu ngedeketin gue cuman mau gitu. Itu pandangan perempuan ya, itu wajar kayak gitu. Jadi susah nih ya. Susah bang. Cuma kita udah ada lah. Udah, ya. Aku tahu lagi itu siapa. Oke. Cuma lagi berantem nih. Aduh, lagi berantem. Lagi berantem. Bikin lagu dong. Nggak tahu selesai. Udah banyak. Enggak, ini lagi berantem ini bikin lagu dong. Satru itu lagu. Buat dia. Ya buat kita berdua yang berantem terus. Oh baik. Kau kasih tahu mereka dong kalau gitu. Udah, kan duet sama dia. Oh, orang banyak orang yang tahu. Oh, banyak udah. banyak yang udah tahu. Udah. Oh, Ini ada lagi berarti nih udah open judulnya lah ya Satru vakumnya. 2. Oh gitu. Oh, jadi Baik. Emang lirik siapa aja sih? Hah? Itu ini ya, bentar aku lupa pula liriknya itu. Gimana liriknya? Sing yang mana? Chorus ya, ref ya. Tolong Percaya percaya. aku sayang, bukti nih sampai Lirik. Oh gitu. Kan cuma lirik, tapi udah salah paham gitu loh bang. Oh gitu. Kan beratnya LDR tuh Berarti kan. itu kisah nyata tuh Kisah ya. nyata dulu. Itu kisah kalian tulis di lagu dan itu kalian berdua tuh ya. Yang nyanyi. Itu Jadi pas bikin gimana Dan? Pas bikin. Kamu bener kayak gini gitu. Gimana coba Enggak, prosesnya? kita bikin kan, pas lagi berantem kan bikinnya. Ketika udah baikan, kita ketemu dan nada lu lirik. seberapa? Lagunya ini masuk nggak? Lu ini kan cerita kita, nggak apa-apa, ayo jalan. Itu dia Tapi itu kuncinya dia. sebenarnya. Itu dia kunci sebenarnya. Dan aku juga bikin lagu ya. Itu lah kau tulis pakai hati nggak? Hati dong. Ya Nah. kan kisahnya dia. Itu dia. Powerfulnya kalau bikin lagu pakai hati. Karena ketika kita bikin lagu pakai hati, yang dengerin Juga sampai hati. sampai hati dan pakai hati. Itu kan lagu nyesel kan gue pakai hati kali, kesel kali, mampus lu anjing gitu kan. Oh gitu. Iya pakai hati lah. Situ enak ya bikin lirik apa aja masuk ya. Masuk. Kita pilih-pilih. Oh jadi itu Jadi kisah. prosesnya panjang banget tuh. Happy kan Nah, kena. Nah, namanya Happy, pemirsa namanya. Dia kan- Ya kan di lagu itu. Oh. iya kan. Touring Touring. nyanyi ceweknya. Oh iya, maksudnya dia dijelasin. Jadi Tadi dia kan tuh disembunyikan namanya gitu. sama-sama sibuk kan bang dulu. Manggung-manggung. Ketemunya untuk nyari nadanya itu susah banget. Kita kan nggak bisa kalau nggak ketemu. Ini kuat gak dia? Kita turunin lagi sebelum masuk Ya ke siapa yang arranger. ngalah ya, iya. Belum masuk ke arranger. Soalnya kan kalau cewek kan tingginya cewek rendah cowok gitu kan. Tingginya cowok rendahnya cewek. Panjang tuh. Tapi berarti rata-rata lagu yang diciptain itu mostly tentang kisah kalian atau Enggak. Enggak semua. Kadang ada yang kisah kita temen tadi kan. ketemu di angkringan tuh udah aku anggap kerja sama teman-teman. Dengerin curhatan Oh. mereka. Kita anggap kerja lah. Kita besok dapat motivasi dari mereka.
bener. Album udah ada belum? Baru mau bikin, bismillah. Ini yang tadi kita dengar cerita di belakang ya. Mau workshop katanya tadi ya. Pengennya Kata dia mau kasih masukan di Bali, di mana gitu. jauhan Bang di Bali. Mahal. Di desa-desa aja. Di Gunung Salak, asik di Gunung Salak. Tempat aku di Gunung Salak tuh. Tempat Biar kayak artis-artis gede kita workshop bikin album. kau juga udah gede loh. Alhamdulillah. Rasanya belum? Apanya? Udah rasanya belum? Rasanya gede, belum, masih sama. Emang nggak berasa Dan. Tapi kau tuh udah gede loh Dan. Udah nasional lah ya. Nasional ya. Nasional dong. Udah ya Bang aku Bang. Udah dong. Udah nasional. Menurutku udah nasional. Karena 218 juta view itu kalau satu Itu orang bukan sedikit. itu nggak banyak sedikit. banget Walaupun itu. satu orang nggak satu view ya. Tapi itu nggak sedikit juga loh. Berarti kan antusiasmenya sebesar 218 juta view gitu. iya. Alhamdulillah Bang. Nah ini nih. Lagu Widodari itu untuk siapa sih? Lagu itu dari udah ada keterangannya di situ. Untuk dia juga yang lagi ulang tahun dulu. Oke. Tapi itu penciptanya 2 orang sih sama temen yang di Kediri. Jadi emang buat dia. Lagunya lagu cinta terus ya. Tapi ntar kita ada lagu bareng kayaknya nih. Ayo Bang duet Bang. Oh iya dong. Tentang apa kira-kira? Udah ngobrol. Jangan kasih tau dulu kali ya. Apa tipis-tipis? Spoiler lah dikit. Gak usah dikasih tahu. Saya kan Tipis ya? netizen ceritanya. 2 lagu 2 video klip. Dengerin tuh Bang Yonglek nyanyi lagu Koplo. Wah, itu aku nggak sabar sih. Hah? Nggak sabar. Nggak Karena waktu acara stand up komedi apa? G-Confess. Apa nama bandnya? Orkes Pensil Alis. Ngapain? Aku tuh naik kan dia kan koplo ya. Koplo komedi. Aku naik ke atas panggung. Aku tuh suka banget koplo Dan. Nyanyi. Aku suka banget koplo. Yoi. Koplo tuh gak ada obat pokoknya. Kita bikin lagi nanti. Nah makanya kalau punya lagu sendiri koplo, oh udah sih. Keren ya, pecah ya. Oh bangga, bukan keren lagi, bangga karena akhirnya gue bisa koploan pakai lagu sendiri, bisa jago-jago sendiri. Kapan tuh? Secepatnya lah. Cepatnya ya. Aku tuh kalau lagi sama anak gaul nih ya, kalau lagi minum segala macam gitu, kalau lagi tipsi, gue pengen koplo. Ujung-ujungnya dangdut. Enak deh. Dangdut tuh nikmat, orang nggak tahu nikmatnya dangdut. Tasya gimana Tasya? Ya, Nikmat kan dangdut. iya kan? benar. Itu yang nyetar lagu Denny itu siapa aja? Asisten semuanya. Iya, semua orang rumah lah pokoknya. Bangun tidur nih, buka kamar, di TV kan TV bisa nyambung ke YouTube kan. Ya itu lagunya Mas Denny. Karena waktu aku instastory di mobil itu nggak sekali, itu yang ke instastory aja. Di TikTok juga banyak Itu banget bangga loh yang banget, pakai itunya. Anjing ini Yonglek. Langsung. Dan di-repost banyak yang DM aku dan banyak banget kaget. Abang dengerin ini juga. Ya kan nggak semuanya kehidupanku ku expose kan gitu kan. Gitu loh. Nah Enak makanya banget. ketika pas aku posting itu orang pada kaget gitu. Terus aku bilang dia aku pengen ketemu akhirnya. Ketemu akhirnya ya kita Alhamdulillah. bikin lagu bareng Bikin kita. project akhirnya. bareng lagi. Kan Tunggu aja lah ya, tunggu ya. Nggak lama nih Den ya. Ya penasaran. Kira-kira 1-2 bulan lagi lah. Iya, mudah-mudahan Bismillah, lancar ya, mudah-mudahan lancar ya. bismillah Nah ini apa nih? Baca komentar netizen. Oke, komentarnya nih. Kalau seorang fans tidak pernah ngechat sebelumnya, sedangkan dia selalu support dalam hal apapun terhadap idolanya itu, jatuhnya gimana mau lihat backgroundnya bang? Sedangkan kata Bang Yolex dia lihat fansnya dari chat sebelumnya. Tapi pada kasusnya dia sangat mengidolakan public figure yang bersangkutan. Ini Gimana nih maksudnya? Ini maksudnya apa nih? Ini Panjang Ini konteksnya apa nih? relate ke yang kemarin kalau nggak salah ya. Bikin mikir. Yang Yang mana? Iko ya bukan sih? Oh close friend. Oh, so close friend. Kalau seorang fans tidak pernah ngechat sebelumnya, sedangkan dia selalu support dalam hal apapun. Oh ini yang iko-ikoy, yang iko-ikoy nih. Kalau seorang fans tidak pernah, sedangkan dia selalu support dalam hal apapun terhadap idolanya. Itu jatuhnya gimana? Mau lihat backgroundnya bang? Sedangkan kan kata Bang Yongles dia lihat fansnya dari chat sebelumnya. Tapi pada kasus ini dia sangat mengidolakan figur Oh, yang ngerti. bersangkutan. Jadi dia nge-support tapi dia nggak pernah ngechat sama sekali. Tapi dia selalu nge-like, nge-share juga gitu. Oke. Kalau aku sih ya, kalau jawabanku ya, kalau kita ngefans sama seseorang itu, hal yang paling keren itu adalah kayak kita itu kayak apa ya? Kayak cinta tapi tanpa balasan gitu loh. Iya. Itu baru namanya ngefans. Benar, tapi kan di sini dia bilang dia selama ini support walaupun dia nggak pernah ngechat. Gimana caranya supaya si idolanya ini mengetahui tentang
dia selama ini mensupport si idolanya gitu. Aduh. Susah juga Susah ya. juga di-circle ya, karena kan dia nggak ada action jadi kita nggak bisa Iya, susah, ngenilai susah kan. juga, susah Yang juga. nge-like kan juga banyak. Bener. Enggak tahu lah. Karena kemarin aku juga baru ngepost dan aku baru ngepost ada orang nato lagi nama aku gitu, muka gitu. Dan itu udah ini coba dibuang kata sombongnya, udah ratusan orang kayak gitu. Udah banyak yang kayak Foto gitu. lu, Bang. Ada yang muka, ada yang nama dan itu tato permanen. Lu rasanya gimana tuh? Kalau aku ngepost kemarin, aku bilang terima kasih udah percaya dan udah mau nato permanen. Itu yang buat aku pengen jadi orang yang besar banget di Indo. Orang besar bukan orang kaya, orang besar sehingga waktu diambil keputusan nato muka aku tuh namaku di badan dia, mereka nggak akan malu. Nyesel. Dan mereka gak akan nyesel di Dan kemudian mereka hari. akan bangga. Gak tahu dan itu cewek cowok banyak, ada yang di sini mukaku gede, ada yang di paha mukaku gede, ada yang nama, ada yang di punggung gede dan itu udah banyak yang ngepost gitu loh. Rasanya terharu dan Gue belum ada tuh. Mungkin karena aku nggak tatonan kali ya, Bang. bisa jadi. Yang penting dukung karya saya aja udah. Bener. Tato. Tapi kalau ada kau gimana? Dan? Bangga dong. Aku temuin tuh orang pasti. Habis ini kayaknya bakal banyak deh yang mention Mas Denny untuk melihat tatonya. Jangan. Ya, tapi kan itu pilihan orang lah ya Mas Pilihan ya. Ada juga yang memang ngefans itu sama orang, ya mereka put effort segitu besar juga gitu kan. Denny Caknan, Kesimpulannya nih, Denny Caknan, Didi Kempot, the next Didi Kempot ya, the next legend of yang folklore Didi kan? Kempot. Oh iya benar. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi kita bukan pengganti, tapi penerus. Didi Kempot tetap Pak Didi Kempot, nggak ada itu yang bisa gantiin Pak Didi itu. Denny tetap Denny Caknan. Jadi beda. Cuma kita sama-sama penyanyi Jawa memperjuangkan lagu-lagu Jawa. Opo kowe ngerti rasanya sepi, ya kan? Lagu yang mana? Laguin Noah nyanyiin sama Didi Kempot tuh. Waduh nggak tahu. Aku. Ada apa denganmu? Pernah Oh. ada Di remix bahasa Jawain. di bahasa Iya di bahasa Jawa. Jawain. Oh, Yang aku tahu lagu Armada yang itu. Di bahasa Jawain. Di bahasa Jawain juga. Itu tahu aku. Tapi bahasa Jawa itu memang lembut banget loh. Lembut kalau penyampaiannya bagus. Bisa sampai Kan nusuk ada di hati gitu. ada kasar ada lembutnya kan? Ada juga oh lagu-lagu. ada, oh beda ya. Beda. Kayak Sunda juga, Sunda kasar, Sunda halus gitu kan. Banyak bahasa Jawa, Mbak. Kalau di sini misal makan, di sana bisa mangan, badok. Badok kan kayak- kasar kan? Ya, kasarnya kayak notol. Wah, ada 5. Notol. Notol. Tapi kasar banget. Sebenarnya aku nonton salah satu. Yang bagus tuh maem. Apa ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nedo. Nedo tuh makan juga. Ada 6. Ada 6. Bisa lebih tuh. Nedo, maem, notol. Dahar. Ada 7. Dahar tuh bukannya bahasa Sunda ya? Dahar tuh makan. Ya kan Sunda kan Jawa juga, Jawa Oh Barat. iya sih benar. Dahar tuh lebih bagus daripada maem. Jadi Lebih memang- halus lagi ya lebih dahar halus ya. ada lagi nggak? Ini baru makan. Apa ya? Berarti vocabulary-nya ada berapa nih? Terus Otakku nggak nyampe nih. masa nggak ada lagi? Apa? Cinta. Cinta Tresno doang. Satu. Cinta memang cuma satu. Itu sebenarnya banyak cuma nggak ke-save di sini. Nggak ada lagi. Ada banyak cuma nggak ke-save. Tapi Mas aku kepo ya pengen nanya. Nextnya bakalan bikin lagu pakai bahasa Jawa terus atau kira-kira bakal bikin lagu dengan pengen deh coba versi yang Bahasa Indonesia bahasa gitu. Indonesia deh Aku gitu. pernah bikin versi bahasa Indonesia cuma ya nggak begitu boom. Oh. Ada kan beberapa lagu tapi pop. Makanya paling kita bikin campur. Jadi kayak lagu ya saya yang terakhir tuh Widodari. Di situ 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi tetap stay in karakter Tetap ya. bahasa Bener-bener. Jawa. Udah pasarnya di situ dan udah fans keluarga. Rezekinya sudah di itu situ semuanya. juga gitu ya. ya nggak masalah sih Den, tetap aja bahasa Jawa Den. Ya udah. Ternyata aku ada Jawanya juga loh, Tasya. Dari mama kan? Mama kan Medan Jawa. Medan Jawa kan? Mama Medan, kakekku dari mama ya. Kakekku dari mama Nasution. Wih. Nenekku tuh Purwodadi. Purwodadi yang zaman perang Belanda dulu jadi di migrasi apa namanya ya? Dibawa ke Medan. Makanya nama kampungku di Medan, desaku di Medan tuh namanya Desa Purwodadi. Di situ banyak orang Purwodadi. Oh. Jadi aku udah Jawanya dari Tapi mama. di Medan. Tapi di Medan. Tapi di Medan. Namanya iya kan ya kampung apa desa ya? Kampung ya?
Rusun Purwodadi gitu. Jadi bukan tahanan perang namanya, zaman Belanda dulu lah. Oh iya Dipindahin gitu dari dari situ. Purwodadi ke sana gitu. Berarti ada darah Jawanya ya. Ada, aku Jawa, Medan, Ambon, berarti 3 sebenarnya. Maka ntar lah kita coba ya, kita bikin lagu nih ya. Aduh. Liriknya apa tuh? Apa? Bang Yonglek. Jangan Yang di mana? spoiler di sini dong. Maksudnya Jawa atau bahasa Indonesia? Yang nanti? Heeh. Ya campur-campur lah, campur-campur. Kita lihat aja nanti nih. Tenang aja kalau dia sudahlah, dia bisa bikin. Nanti kita tata lah bahasa Jawanya yang bener ya kan. Boleh banget, boleh banget. Apa Biasanya nih? kan Kesimpulan Saudara Caknan. Oke. Berarti netizen bisa nanya di kolom komentar kali ya tentang Mas Denny. Gini. Berarti kita Denny Caknan umur 25, 26. 26 mau 27. 27 aku. Baru 27. 27. 27, YouTube-nya 200-an juta view. Itu ya 10M lah sebulan tuh. Iya. Amin dong. Amin. Itu MM-an itu per bulan. Emang segitu pasti. enggak? Atau mendekati? Enggak. Kenapa ya? Aku kepo kali gitu Tapi sama. view-nya banyak lah, Umur muda, view-nya 200-an juta. Amin 10M per bulan. Aku boleh kasih saran. Apa? Tetap jadi orang yang sama. Siap. Itu Jadi pasti. kita itu boleh yang boleh berubah cuman jadwal pengeluaran, tapi kita harus tetap sama. Jangan sampai kita berubah gitu. Dan Ayo kadang itu yang bikin kita jauh dari temen. Malah dia itu nggak berani deket gitu. Padahal udahlah kita itu masih sama, kita pulang tetap jadi orang yang sama. benar. Artis kan ketika kita di panggung di TV, begitu turun kita orang sama aja. Denny Ya siapa udah, namanya? ayo ngumpul. Denny siapa? Denny Setiawan. Setiawan. Turun panggung Denny Setiawan, Denny naik Setiawan. panggung Denny Caknan. Nah, Ngopi terakhir. juga di angkringan. Bener. Gitu Itu. aja. Sama nih. Caknan itu artinya apa? Iya benar. Apa sih artinya apa sih? Lu belum tahu? Aku nggak tahu. Bapak itu nama bapak. Oh, anaknya Pak Caknan. Ya. Oke. Baik. Jadi kan kalau kita SD itu kan pasti kata-kataannya gitu ya. Iya. katanya, Nah, Bapak Nan," selalu gitu. diajak-ajak ya. Itu kan kesel kan. Hmm. Cuma aku iyain aja udah. Karena namanya unik kan Caknan gitu. Aku iyain oke, bapakku emang Caknan. Namaku juga Denny Caknan. Udah. Anaknya Pak Caknan. Anaknya Pak Caknan. Oke. Rezeki banget tuh. Rezeki ya. Rezeki. Tapi nama memang rezeki loh. Nama rezeki banget. Nama benar. Aku ganti nama 3 kali. Pas nama yang ketiga baru bum. Oh, ganti nama 3 kali. Iya. Ganti nama 3 kali. Rezeki. Jadi kalau orang ada di rumah misal temen datang kan, yang dipanggil bapakku. Oh gitu. Nan, yang keluar bapakku. Dipikir aku. Jadi aku nggak ngaku bahwa itu bapakku gitu. Oh itu nama bapak. Ya udah namaku Kasnan gitu. Hmm. Jadi ada temen manggilnya Kasnan, ketop gitu. Kasnan. Heeh. Yang keluar bapak. Aku Le gitu. Ini aku Le. Oke Denny Caknan, sukses terus ya. Siap. Ya apa ya panggilnya, kalau beda kan Le. Kalau Jawa apa enaknya? Apa lur? Lur. Lur. Sukses terus ya Lur ya gitu Terus, kan. iya. Cepet-cepet nikah lah ya, nyusul Tasya. Salah. Belum. Nyusul aku. Doain Bang, doain. Amin. Sama yang ini nih. Bismillah. Bismillah. Kita berusaha. Berusaha. Harus lah. Jadi ada banyak hal yang nggak kita paham ya. Iya. Makanya nama podcast ini kurang paham. Agar kita bisa lebih paham. Iya kalau nggak paham kan kita tanya kan. Oh, namanya kurang paham. Kurang paham. Kurang Kalau paham. nggak paham nanya. Oke. Kalau nggak ngerti nanya. Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu jangan ngejudge gitu loh. Oke. Makanya Tapi mendingan nanya. Benar. Dari yang kurang paham jadi Jadi paham. paham. Nah, gengs kalian, menurut kalian Denny Caknan itu sosoknya kayak gimana? Apakah terus bikin lagu bahasa Jawa atau bikin lagu bahasa Indonesia? Komen di bawah ya guys. Thanks for watching. Goodbye.